Perkenalkan, nama saya Putri Alia Rahmadini dengan NIM 8604-31815, Prodi PGSD, Universitas Terbuka. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yaitu yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi keilmihan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, mempertanyakan apakah hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Dan yang ketiga, aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar-benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga membentukkan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Dan yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral. Sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membeda persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dilihat dalam kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi, ontologi, dan penyampaian epistemologi. Proses pembelajaran, guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan mahasiswa. Dan yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Baiklah, itulah jawaban dan penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.